Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar semua sahabat Transit Hindi Channel? Kali ini kita ketemu lagi dengan topik yang baru yang akan kita sampaikan. Topik hari ini adalah terkait apa sih keuntungan menjadi seorang konsultan. Pasti sahabat semua pengen tahu apa sih kelebihan dengan menjadi konsultan. Apa sih definisi dari konsultan itu? Seperti kita lihat di Wikipedia atau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi konsultan itu adalah tenaga ahli profesional yang memberi jasa kepenasehatan dalam bidang tertentu. Jadi rekan-rekan atau sahabat yang memiliki keahlian di satu bidang, maka ketika sahabat menjadi atau mendampingi satu perusahaan atau klien, maka Anda sudah dikatakan sebagai seorang konsultan. Nah, mungkin rekan-rekan atau sahabat semua belum ada yang tahu apa sih kelebihan atau keuntungan dengan menjadi seorang konsultan. Saya akan paparkan beberapa kelebihan atau keuntungan dengan menjadi seorang konsultan. Pengen tahu pastinya ya? Inilah keuntungan menjadi seorang konsultan. Yang pertama adalah ilmu Anda bertambah. Sahabat, ketika Anda menjadi konsultan di suatu perusahaan atau klien, maka Anda dituntut untuk bisa memberikan nasihat, memberikan pandangan, memberikan bimbingan kepada klien-klien kita. Sehingga ketika kita akan datang ke satu tempat, ke satu klien, maka kita sudah mempersiapkan diri. Di samping kita, selain keahlian dan pengalaman yang sudah kita miliki, maka kita akan perlu mempelajari apa sih bisnis yang dijalankan oleh klien kita. Untuk itu kita harus belajar. Sehingga pada saat kita akan berangkat, kita akan belajar terlebih dahulu untuk memastikan bahwa apa yang kita sampaikan nanti di tempat klien itu adalah memang ilmu yang memang berguna dan bermanfaat untuk klien tersebut. Dan selain pada saat persiapan, setelah selesainya pun kita akan melihat bagaimana ketika proses pendampingan dengan klien, kita melihat bagaimana sistem kerja yang ada, bagaimana proses yang ada di sana, kita akan melihat bahwa itu bisa menjadi nilai pembelajaran juga untuk kita. Jadi selain kita belajar untuk memberikan nasihat, ilmu kita, tapi kita juga sekaligus ikut belajar di tempat klien kita. Jadi itulah salah satu keuntungan pertama dengan menjadi seorang konsultan. Nah, pastinya sahabat ingin tahu apa sih keuntungan lainnya dengan menjadi seorang konsultan. Yuk simak yang keuntungan yang kedua. Berikutnya, yang kedua adalah sahabat sebagai seorang konsultan akan bertambah pengalaman Anda. Ketika menjadi seorang konsultan, biasanya klien itu akan menanyakan apa sih pengalaman kita sebelum menangani perusahaan calon klien ini. Nah, klien yang akan percaya dengan kredibilitas calon konsultannya, dia akan melihat apa sih pengalamannya, kemudian apakah pernah menangani perusahaan yang sejenis dengan bidang usaha yang sama, kurang lebih dengan perusahaan yang akan dijadikan kliennya. Maka ketika kita menjadi konsultan di salah satu klien, pengalaman kita akan bertambah. Sehingga ketika nanti ada calon-calon klien yang baru, dengan pengalaman yang ada ini, kita akan bisa gunakan pengalaman ini untuk mendapatkan proyek-proyek atau pekerjaan-pekerjaan yang baru. Itu adalah keuntungan yang kedua dengan menjadi seorang konsultan. Nah, apa sih keuntungan yang ketiga? Simak yang berikut ini. Berikutnya kita bahas keuntungan yang ketiga dengan menjadi seorang konsultan. Sebagai seorang konsultan, keuntungan ketiga Anda adalah sebagai bertambahnya relasi Anda atau jejaring Anda. Sebagai seorang profesional, maka relasi atau jejaring ini akan sangat berguna buat Anda. Karena biasanya pekerjaan-pekerjaan, baik pekerjaan baru maupun yang repeat order atau pekerjaan yang berulang, itu akan datang dari klien-klien Anda yang lama. Jadi pastikan hubungan Anda dengan relasi lama Anda baik. Karena biasanya ketika klien kita puas, maka klien yang lama pun akan merekomendasikan kita
ke calon-calon perusahaan lain yang rekomendasi perusahaan tersebut untuk perusahaan kita. Sehingga dengan relasi yang baik, maka dipastikan proyek-proyek yang akan kita kerjakan itu akan terus berlanjut. Ini yang diangankan oleh seorang konsultan. Itu keuntungan yang ketiga. Kemudian keuntungan yang keempat apa? Ini yang paling ditunggu-tunggu. Apa sih yang diinginkan atau keuntungan dari seorang konsultan itu? Yuk simak yang berikutnya. Oke sahabat, itu 3 keuntungan dengan menjadi seorang konsultan. Nah, berikutnya masih ada keuntungan lainnya yang akan kami paparkan di sini, tapi akan kami paparkan pada edisi berikutnya dari tayangan video dengan topik yang seperti ini. Jadi silakan tunggu topik kami terkait dengan keuntungan berikutnya dengan menjadi seorang konsultan. Pastikan Anda menonton video kami berikutnya dan jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini. Pastikan Anda menjadi sahabat Rasid Handy Channel. Kemudian jangan lupa untuk menyalakan loncengnya supaya Anda mendapatkan update terbaru bila mana nanti topik terkait dengan topik ini keluar lagi. Jadi Anda yang pertama bisa mengikuti apa sih keuntungan berikutnya dengan menjadi seorang konsultan. Oke, kemudian silakan bila mana ada komentar atau tanggapan terkait dengan topik yang saya sampaikan ini. Kemudian topik-topik yang ingin Anda sampaikan, yang kami sampaikan, silakan untuk dituliskan di kolom komentar. Kami mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita akan coba tayangkan. Jadi pastikan untuk mengisi di kolom komentar ini. Kemudian saran kami adalah silakan Anda semua tetap semangat untuk belajar, kemudian berbagi dan bermanfaat untuk sesama. Akhir kata dari kami, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.